Halo Halo teman-teman teman-teman sekalian, sekalian, hari ini saya, Trisna Guruminda, bersama rekan saya Reza Fauzia Nuryanti. akan mempresentasikan sebuah program yang berjudul Integrated Community Empowerment Program for Kakao Farmers Family in Guliling Village, Mamuju District, West Sulawesi. Program ini merupakan komitmen nyata dari PT Nestle beserta stakeholder terkait untuk mewujudkan poin-poin SDG 1, 3, 6, dan 13. Penasaran dengan hasil analisis kami? Cus langsung ke bagian berikutnya. Oke, kita masuk ke company profile dari Nestle yang sejak berdiri tahun 1971 di Indonesia. Founder perusahaannya adalah Henry Nestle yang telah mendirikan Nestle secara global pada tahun 1878. Di sini Nestle telah membuat 2.000 plus line up produk mereka dengan 3 pabrik, 12 pusat distribusi, dan 3.700 karyawan. Program ini secara garis besar dapat dijelaskan menggunakan framework 5W. Alasan program ini dilakukan, yang pertama karena warga ini kesulitan mengakses air bersih, yang kedua karena kurangnya literasi sanitasi steril, dan yang ketiga adalah kesulitan para ibu ini mengakses tenaga kesehatan. Mengapa kelompok ini berfokus kepada pembahasan SDG 1, 3, 6, dan 13? Itu dikarenakan disesuaikan dengan objektif serta mission dari diluncurkan oleh PT Nestle Indonesia bersama-sama dengan stakeholder terkait. Itu memang berfokusnya kepada 4 poin SDG saja. Untuk beberapa poin SDG, yang pertama adalah SDG 1, yaitu tanpa kemiskinan. Yang terdapat di infografik ini bahwa terdapat 119 sampai 124 juta orang yang pushback menjadi extreme poverty di tahun 2020. Progres dari achievement SDG point 3, yaitu kesehatan untuk semuanya. Nah, ini ada beberapa isu yang diangkat, yaitu pertama adalah halt atau reverse progress dari layanan kesehatan. Selanjutnya, terdapat informasi mengenai SDG 6, yaitu air dan sanitasi bersih. Di sini kita bisa lihat miliaran orang masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap sanitasi dan air bersih. SDG 13 yaitu climate action. Meningkatnya temperatur rata-rata global sebanyak 1,2 derajat pada tahun 2020. Hal ini melebihi batas normal yang ditetapkan, yaitu sebesar 1,5 derajat. Indonesia ini secara global menduduki peringkat ke-82 dari 163 negara, lalu skornya overall adalah 66,3. Lalu dari pilar-pilar pembangunan yang kita ambil, yaitu ada 2, yaitu pilar-pilar pembangunan sosial dan lingkungan. Bahkan challenge-nya di sini bervariasi, namun yang paling dominan itu adalah challenge yang bersifat signifikan dan major challenge. Berdasarkan data dari Bappenas, Sulawesi Barat ini peringkatnya untuk SDG Indikator 1, yaitu tanpa kemiskinan. Sulawesi Barat menduduki peringkat 20 dari 34 provinsi dengan skor indikator SDG 121 sebanyak 11,25. Sedangkan untuk SDG 6, yaitu kehadiran air bersih dan sanitasi, Provinsi Sulawesi Barat ini menduduki peringkat yang kurang baik, yaitu sekitar peringkat 28 dari 34 provinsi dengan skor indikator SDG 632 hanya sebesar 50,65. Oke, selanjutnya di sini kami akan menguraikan program Nestle menggunakan framework strategic management model lansiran dari Wheeler dan Hanger. Yang pertama ini ada societal environment, di mana warga lokal ini melakukan resistensi berbentuk protes. Yang kedua adalah task environment, di mana masyarakat di Desa Guliling ini memiliki mata pencaharian sebagai petani kakao dan peternak kambing. Dan yang ketiga yaitu natural environment, di mana sumber air bersih yang jauh dari pemukiman warga. Pertama ini ada culture. Di culture ini warga desa lebih mempercayai dukun beranak dibandingkan tenaga kesehatan. Sedangkan resource-nya ini terdapat berbagai macam program, personil, serta dana untuk misinya sendiri, yaitu meningkatkan kualitas hidup serta masa depan yang lebih sehat. Nah, untuk objektifnya terdapat 4 poin. Yang pertama, menyediakan akses air bersih dan sanitasi. Yang kedua, mengubah pola hidup dari masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan di Desa Guliling. Nah, untuk mewujudkan program-program yang dicanangkan sebelumnya, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Nestle bersama rekan-rekan stakeholder, yaitu meningkatkan kerjasama, lalu melakukan pelestarian lingkungan, lalu bisa juga membangun infrastruktur,
dan melakukan edukasi kepada warga serta meningkatkan personil nakes yang bertugas. Berdasarkan Nestle Corporate Business Principle, yaitu Nestle berkomitmen untuk senantiasa menciptakan nilai yang signifikan untuk masyarakat serta tercantum juga di mata rantai nilai Nestle. Sebagai pendahuluan, terdapat program yang dinamakan social mapping. Nah, ini untuk prosedurnya dilaksanakan pada 2 tahap, yaitu pada tahap penulisan yang dilaksanakan selama 45 hari serta tahap laporan yang dilaksanakan selama 20 hari. Selanjutnya, program kedua kemudian ada pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih. Program ini dilaksanakan pada 2 tahapan utama, yaitu tahapan pertama itu tahapan pelatihan kepada warga sekitar selama 90 hari, serta tahap pembangunan selama 210 hari. Untuk program selanjutnya terdapat program pemberdayaan perempuan. Nah, budgeting untuk membiayai berbagai macam keperluan dari banyaknya program yang dicanangkan itu dapat bersumber dari banyak pihak. Terdapat 4 program yang telah berhasil dilakukan. Yang pertama, Hygiene Sanitation Program, di mana program ini memiliki pencapaian meliputi 120 sanitasi warga dan 3 sanitasi umum. Yang kedua, 290 dari 325 keluarga sudah dapat mengakses air bersih. Kemudian yang kedua ini ada Environmental Program, hasilnya merupakan penanaman 2.400 pohon baru di sumber air. Yang kedua, pembentukan 104 lubang biopori. Yang ketiga adalah Economic Program, di mana 52 keluarga sudah memiliki usaha kebun pribadi. Nah, yang kedua ini terbentuknya 3 kebun masyarakat. Nah, yang keempat ini ada Healthcare Program, di mana 47 ibu hamil dan anak memperoleh healthcare yang lebih baik karena sudah tersedianya tenaga kesehatan yang lebih banyak dan puskesmas. Oke, jadi kata kunci dari kontrolisasi program ini adalah bagaimana caranya menimbulkan rasa kepemilikan bersama antara perusahaan Nestle dengan beberapa stakeholder terkait. Sehingga diharapkan apabila perusahaan Nestle tidak bisa mensupport secara langsung, maka stakeholder terkait seperti perangkat desa maupun stakeholder lainnya dapat melakukan takeover program baik dari sisi operasional maupun dari sisi budgeting. Menjadikan desa Guliling ini sebagai desa percontohan, baik dari sisi environmental scanning-nya, dari sisi strategi formulation, implementation, hingga evaluation dan control. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Trisna Guruminda. Dan saya Reza Fauzidin Arianti. Sampai jumpa.